Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga masih lancar-lancar puasanya. Perkenalkan saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk membahas berbagai macam topik dari berbagai macam sumber. Maka di ruang tengah ini kita akan membahas topik-topik tersebut bukan hanya dengan bersama ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten pastinya, tapi juga dengan bersama para ahli di bidangnya masing-masing. Nah teman-teman, kita hari ini akan membahas satu topik bahasan yang tentunya banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semuanya di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mengenai membesarkan anak dengan cinta dan batasan. Dan tentunya untuk membahas ini saya tidak sendirian, sudah ada dua narasumber yang kaya akan ilmu dan siap untuk membagikan ilmu itu kepada teman-teman semuanya. Kita sapa dulu satu persatu, yaitu yang pertama ada Ustazah Dr. Muhim Nailul Ulia LCMUD, dan juga narasumber kita lainnya yaitu ada Ibu Isti Fatimah Nur Asyabani, seorang family education trainer dari keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Muhim dan juga Bu Isti. Bagaimana kabarnya? Di episode keberapa ini bajunya biru-biru, saya hijau sendiri gitu ya, host banget gitu ya, nggak janjian. Alhamdulillah kompak ya. Ustazah Muhim dan juga Bu Isti, kadang orang itu takut orang tua ya, kebanyakan gitu. Mereka beranggapan bahwa kalau seandainya terlalu dekat sama anak, kayaknya hubungan orang tua dan anaknya jadinya nggak ada boundaries gitu, nggak ada batasannya gitu. Sedangkan anak itu juga kan butuh ada kedekatan emosional melalui cinta, kasih sayang, dan juga mungkin bahasan-bahasan yang sebetulnya menurut orang tua kayak nggak penting gitu ya terhadap sama anaknya, tapi itu berarti banget gitu untuk anaknya. Nah, kalau di dalam Islam, Ustazah Muhim, gimana Islam ini mengajarkan kita untuk para orang tua khususnya ya, untuk mendidik anak dengan cinta dan juga batasan, dan ada nggak contoh-contoh batasan-batasan yang sehat yang mungkin dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bisa diambil, dipetik hikmahnya oleh orang tua dan juga calon orang tua di luar sana gitu, Ustazah? Sayang sekali bahwa memang Rasulullah itu sendiri mengajarkan sebuah cinta ya, secara universal cinta kepada seluruh manusia dan secara spesifik cinta kepada anak cucu kita. Nah ini juga secara langsung dicontohkan oleh Rasulullah dengan perilaku bagaimana Rasulullah itu mencium cucunya Hasan bin Ali gitu ya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwa qabala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al Hasan bin Ali. Jadi dulunya di masyarakat jahiliyah itu nggak mengenal budaya mencium anak, sampai orang-orang atau beberapa sahabat pada masa itu kaget dengan contoh perilaku Rasulullah sendiri gitu. Dan Rasulullah secara tegas mengatakan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang dan cinta kepada seorang anak cucu atau anak kecil gitu. Makanya kemudian ditegaskan man la yarham la yurham. Kalau misalnya seseorang itu tidak mengasihi orang lain, ya dia tidak akan dikasihi orang lain, dan itu dimulai dari keluarga kita. Itu yang pertama. Terus kemudian bahwa Rasulullah juga seringkali mencontohkan untuk tidak berperilaku kasar pada anak ya. Saya juga sering menyampaikan bahwa ketika itu Rasulullah menggendong seorang anak begitu ya, seorang anak dari salah seorang sahabat. Lalu kemudian anak itu ngompol sehingga membasahi atau membuat baju Nabi itu menjadi najis gitu kan. Nah otomatis orang tuanya kan nggak enak ya sama Nabi, terus memarahi begitu. Dan kemudian ditegur oleh Nabi bahwa marahmu ke anakmu begini, najis atau air kencing yang mengenai pakaianku ini bisa disucikan,
tapi marahmu ke anakmu ini tidak bisa dihilangkan. Gitu. Itu yang deep sekali ya ajaran Rasulullah bahwa kalau misalnya kita menegur anak, yang juga harus dengan cinta gitu ya, harus dengan cinta, harus dengan kasih sayang, apalagi seorang anak yang dia belum tahu begitu ya, jadi gendong siapa. Nah itu adalah salah satu contoh bahwa Rasulullah memang menganjurkan untuk mendidik dalam cinta. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui batasan itu. Ya, yang namanya cinta pasti juga harus ada aturannya, harus ada ini ya bahwa kalau secara agama kan tentunya misalnya di umur 7 tahun ya kita sudah harus mulai tegas mendidik anak. Salah satu yang dicontohkan adalah dengan mengajarinya sholat begitu ya, itu di umur 7 tahun. Baru kemudian di umur 10 tahun kita berikan sedikit ketegasan gitu. Nah artinya cinta itu sebenarnya nggak berseberangan dengan batasan-batasan itu tadi, tapi harus sejalan begitu. Cintanya tetap, tapi batasannya juga tetap gitu. Jadi kalau misalnya bicara konkretnya ya kita mendidik dengan cinta itu tidak dengan amarah dan juga tidak dengan bentakan, tidak dengan hal-hal yang itu bisa membuat berkeringat. Iya betul sekali. Memang dia harus berjalan berdampingan ya, nggak boleh ada yang timpal sebelah, nggak boleh terlalu tegas sampai cenderung galak dan mengasari anak, itu nggak boleh, tapi terlalu cinta dan juga memanjakan anak juga nggak baik gitu ya Ustazah ya. Nah kalau dari sudut parenting gitu ya Bu Isti, gimana kita bisa membesarkan anak itu dengan tetap butuh aturan tapi mendidiknya tetap dengan cinta, dengan lembut gitu? Kalau di keluarga kita itu ada prinsip mencintai dengan lebih baik. Kalau bicara dengan tentang cinta ya, keluarga mana sih yang tidak saling mencintai ya? Orang tua mana yang tidak cinta pada anaknya, anak mana yang tidak cinta pada orang tuanya, pasangan mana yang tidak saling mencintai gitu. Namun dalam cinta itu perlu pengaplikasiannya sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga, dan dari nilai-nilai itu akhirnya ditetapkan aturan dan batasan. Aturan dan batasan itu pada akhirnya akan membantu anak untuk menentukan sikap dan perilaku di lingkungan gitu. Iya. Tapi kalau seandainya kita mendidik anak terlalu kita manjakan gitu ya tanpa batasan, itu dampaknya apa dan gimana caranya supaya kita itu bisa kasih di dalam aturan di rumah gitu ya, kita tetap kasih aturan tapi tetap dengan cinta dan juga kasih sayang. Kan kita tahu ya ada yang namanya konsekuensi gitu ya, kata-kata hukuman tuh sekarang udah mulai disingkirkan begitu. Gimana Bu Isti? Jadi seperti ini, kalau di rumah itu ada batasan dan aturan yang ditetapkan dengan cinta, bagaimana kita menerapkan aturan tersebut tanpa melukai harga diri anak gitu. Jadi kalau aturan kan tidak bisa diganggu gugat ya, namun bagaimana kita mengingatkan anak. Misalnya anak boleh marah nggak? Boleh, karena marah itu adalah emosi. Namun bagaimana kita mengingatkan anak untuk tidak berperilaku yang tidak sesuai ketika marah. Misalnya anak pukul waktu marah, boleh nggak? Kan tidak. Jadi kita ingatkan, Ibu ngerti kamu marah, namun tidak boleh pukul gitu. Mengingatkan dengan nada yang tenang, tegas, namun tidak melukai harga diri anak. Terkait dampaknya, kalau misalnya orang tua tidak memberikan batasan kepada anak, maka anak akan lebih mudah untuk frustasi. Pengelolaan emosinya jadi kurang baik tuh Kak. Nah, jadi nanti dia itu mencari batasan-batasan tersebut di lingkungan dengan cara-cara yang menantang gitu. Jadi dia cari ini limitnya di mana. Kalau misalnya aku toel temanku boleh nggak? Kalau aku cubit temanku boleh nggak? Kalau aku pukul temanku boleh nggak? Jadi dia mencari si batasan-batasan tersebut lewat perilaku-perilaku yang mungkin jadinya nanti perlu untuk dikoreksi gitu. Jadi salah satu kenapa perlu untuk ada batasan di rumah, ada aturan di rumah adalah untuk membantu anak berperilaku dengan lebih baik di lingkungan. Jadi dia bisa membangun relasi yang baik di sosial dia dengan teman, dengan guru, dengan rekan gitu, dengan cara-cara yang sehat. Dan yang paling terakhir ya senjata orang tua adalah hati. Kalau seperti kalau jadi menggunakan kadang kalau emang ada di udah nggak bisa misalnya ya, atau ada challenging tertentu, ya udah bawa aja ke doa. Karena kadang anak kalau seandainya kita kasih gentakan lagi, itu mereka tuh sebetulnya kaget ya. Dan kadang kita
walaupun saya belum menjadi orang tua ya sebetulnya gitu, tapi yang saya berusaha untuk pelajari dan saya amati itu kadang satu perkataan orang tua yang melukai hati anak, orang tua tuh lupa tapi anaknya ingat seumur hidup gitu. Nah, Ustazah Muhim, gimana caranya nih kalau seandainya si anak ini ada kesalahan apa gitu, gimana caranya negur anak ini dengan kelembutan, dengan cinta, kasih sayang gitu, Ustazah? Ya, nomor satu kalau dianjurkan dengan sebenarnya dengan pembijaksanaan, ya, hikmah. Kebijaksanaan itu sesuatu yang mungkin sederhana tapi praktiknya luar biasa. Jangan pasti panjang ya sebenarnya. Ya, itu kan realistis ya. Orang tua sebagai manusia tentunya kita juga emosinya dengan stabil gitu ya. Tapi panduan dan unsur besar itu adalah kebijaksanaan. Kita tahu misalnya melakukan kesalahan. Tapi bagaimana seperti yang disampaikan tadi bahwa menegur kesalahan tidak dengan membuat kesalahan baru. Jadi menegur kesalahan dengan segenap kata-kata mungkin ya, kata-kata yang bijaksana atau bahkan kalau perlu dengan physical touch juga penting. Jadi sering meluk anak tapi ya anak sudah tenang. Menurut saya yang contohkan Nabi bahwa Nabi mencium anak itu tergantung dari physical touch ya, bagaimana waktu language seorang orang tua pada anak itu terkadang juga bisa menjadi salah satu cara begitu. Kemudian yang kedua adalah dengan nasihat yang baik. Gitu. Istilahnya adalah hasanah. Nasihat yang baik ini adalah nasihat yang memang bisa diterima oleh anak begitu ya. Karena beberapa anak itu kan mungkin mereka masih menggunakan rasio ya. Nah ini yang harus orang tua ini harus benar-benar pintar untuk mengolah bagaimana supaya jawaban atau nasihat ini bisa diterima oleh anak begitu. Terus kemudian yang ketiga yang terakhir ini adalah dengan dialog yang sehat ya, bukan dialog yang hanya satu arah ya, tapi harus dua arah. Ini biasanya kalau misalnya udah keluarga ya remaja atau dewasa dan sudah punya perspektif sendiri, orang ini harus ya. Iya, intinya sih sebetulnya harus transparan ya ke anak, jangan nurutin emosi atau ego kita sendiri gitu dalam mengasuh. Emosi atau ego terlalu mencintai, mendidik, mencintai anak, memanjakan anak sampai akhirnya anaknya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi jangan juga terlalu keras sampai anaknya ngerasa takut untuk terbuka sama orang tuanya gitu. Karena relasi antara orang tua dan juga anak itu adalah relasi yang sangat amat kuat, sakral gitu, bukan hanya sekedar sentuhan fisik aja, tapi sentuhannya juga rohani, hati, spiritual begitu ya. Gimana caranya sebagai orang tua kita bisa mendidik anak dengan penuh dengan cinta, tapi juga penuh dengan ketegasan supaya si anaknya nih tahu, oh orang tua aku mau yang terbaik untuk aku, memberikan aturan karena mereka cinta dan juga mengasihi aku begitu ya. Terima kasih banyak Ustazah Muhim, terima kasih banyak Bu Isti atas sharing yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa membuka mata hati orang tua semuanya, bisa mendidik anak dengan jauh lebih baik lagi. Dan teman-teman semuanya, selain episode hari ini, tentunya banyak sekali episode lainnya yang gak kalah menarik untuk teman-teman semuanya simak. Jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube-nya cariustad.id. Dan akhir kata tentunya saya Faskia pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.